Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Baik, anak-anak kami, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas mengenai materi dari Indonesia dalam panggung dunia. Ini adalah submateri yang pertama atau part 1 ya. Kita mulai. Indonesia dalam panggung dunia, landasan ideal dan konstitusional politik luar negeri bebas aktif. Landasan ideal dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif itu adalah Pancasila, yang merupakan dasar negara Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan politik luar negeri di Indonesia. Alasannya karena Pancasila itu dijadikan pedoman dalam melaksanakan politik luar negeri di Indonesia. Itu alasannya karena Pancasila itu dianggap dapat mengikat atau menyatukan mempererat bangsa Indonesia, sehingga golongan atau partai politik manapun yang berkuasa di Indonesia itu tidak dapat menjalankan atau membuat suatu politik itu karena adanya persatuan di antara bangsa yang ada di Indonesia. Makanya itu landasan ideal itu dalam politik luar negeri yang digunakan adalah Pancasila. Sedangkan landasan konstitusional dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia itu tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 alinea pertama, yang berisi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Tujuan politik luar negeri bebas aktif adalah untuk mengabdi kepada bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 alinea keempat yang berisi melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Berarti di sini tujuan dari politik luar negeri bebas aktif itu tujuannya adalah untuk mengabdi kepada bangsa Indonesia, di mana cara mengabdinya itu tercantum, cara pengabdiannya itu tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 alinea keempat, yang berisi itu tadi yang dibacakan, di mana isinya tadi ibu ulangi, itu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Nah, berarti kalau kita sudah bisa melindungi segenap bangsa Indonesia, melindungi seluruh bangsa Indonesia, yang ada di bangsa Indonesia ini, kemudian memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia, berarti kita itu sudah mengabdi, kita sudah mengabdi terhadap bangsa kita, bangsa Indonesia. Itulah dia tujuan dari politik luar negeri bebas aktif, yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kemudian politik luar negeri bebas aktif dan pelaksanaannya. Lahirnya politik luar negeri bebas aktif setelah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia belum memiliki rumusan yang jelas mengenai bentuk politik luar negerinya.
Tetapi pada masa tersebut Indonesia sudah memiliki landasan operasional yang jelas, ya, yaitu mengonsentrasikan diri pada 3 sasaran utama, yaitu yang pertama, memperoleh pengakuan internasional terhadap kemerdekaan RI. Yang kedua, mempertahankan kemerdekaan RI dari segala usaha Belanda. Yang ketiga, mengusahakan penyelesaian sengketa Indonesia-Belanda dengan jalur perserikatan bangsa-bangsa. Ya. Kemudian Indonesia baru memiliki bentuk politik luar negerinya itu setelah, ya, Muhammad Hatta memberikan keterangan mengenai kedudukan politik Indonesia, ya, pada bulan September tahun 1948, yakni Indonesia tidak memihak pada salah satu blok, ya. Hal itu tidak berarti Indonesia berniat untuk menciptakan perdamaian, ya. Hal itu berarti Indonesia berniat untuk menciptakan perdamaian dengan semua negara, baik dari blok barat maupun blok timur. Ya. Kalau dia namanya di sini sudah tidak memihak, ya, berarti di situ tujuannya berarti di sini Indonesia itu mau menciptakan perdamaian dengan semua negara, baik dia yang ada di blok barat maupun yang ada di blok timur. Ya. Sikap yang demikian inilah yang disebut dengan bebas aktif, ya, yang artinya jadi setelah Muhammad Hatta lah tadi, ya, setelah Muhammad Hatta lah tadi, politik luar negeri itu, ya, berjalan, ya, sehingga sikap yang demikian inilah sikap yang tidak memblok, ya, maksudnya, ya, tidak memihak, ya, antara blok yang satu dengan blok yang lain. Jadi sikap ini atau istilah ini disebut dengan istilah bebas aktif, yang artinya dalam menjalankan politik luar negeri, Indonesia tidak memihak tetapi juga aktif, ya, dalam memelihara perdamaian antara dua blok dengan cara bebas mengadakan persahabatan dengan semua negara, ya. Sehingga politik luar negeri yang bebas aktif, ya, juga dapat diartikan sebagai tindakan yang diambil atau sengaja tidak diambil, ya, sengaja tidak diambil oleh pemerintah dalam hubungannya dengan negara-negara asing, ya, atau organisasi-organisasi internasional dan regional untuk tercapainya tujuan bangsa. Politik luar negeri bebas aktif inilah yang kemudian menjadi prinsip dalam pelaksanaan politik Indonesia pada masa pemerintahan selanjutnya. Ya, kemudian kita lanjut. Pelaksanaan politik luar negeri yang akan kita bahas pada, ya, yang akan kita bahas pada submateri berikutnya atau part 2-nya, itu pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif itu dilaksanakan dalam beberapa masa, ya. Yang pertama pada masa demokrasi parlementer, yang kedua pada masa demokrasi terpimpin, yang ketiga pada masa Orde Baru, yang keempat pada masa reformasi, ya. Jadi dalam pelaksanaan politik luar negeri dari yang 4 masa tadi, mulai dari masa parlementer, terpimpin, Orde Baru, dan reformasi itu ada beberapa kebijakan, ya, kebijakan yang dikeluarkan, ya, pada masa pemerintahan tersebut. Ya, kita mulai yang pertama. Misalnya kebijakan yang dibuat, ya, pada masa politik, pada masa pemerintahan demokrasi parlementer itu kebijakannya, misalnya yang pertama, berusaha menghapuskan penjajahan di atas dunia, ya, sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 alinea pertama. Kemudian mendapatkan pengakuan kedaulatan dari dunia internasional. Kemudian yang ketiga, menciptakan perdamaian dunia.
Itu dia sekilas mengenai kebijakan politik luar negeri pada masa pemerintahan demokrasi parlementer. Ya, kita lanjutkan yang kedua. Kebijakan yang dikeluarkan pada masa kebijakan politik luar negeri yang dikeluarkan pada masa pemerintahan demokrasi terpimpin itu diantaranya adalah yang pertama, Indonesia mengadakan operasi Trikora untuk merebut Irian Barat dari Indonesia. Trikora itu adalah 3 komando rakyat Tujuannya adalah untuk bisa merebut kembali Irian Barat dari Belanda. Kemudian yang kedua, Indonesia mengadakan konferensi dengan negara-negara seperti Cina, Korea Utara. Selanjutnya, Indonesia melakukan konfrontasi dengan Malaysia. Kemudian kita lanjut, kebijakan yang politik luar negeri yang dikeluarkan pada masa Orde Baru itu misalnya mengakhiri konfrontasi dengan Malaysia, memutus hubungan dengan Cina, ikut serta membentuk ASEAN, kembali menjadi anggota PBB. Yang terakhir, kebijakan yang dikeluarkan pada masa kebijakan politik yang dikeluarkan pada masa reformasi itu diantaranya adalah memberi kebebasan pada rakyat untuk menyalurkan aspirasinya, kemudian membebaskan narapidana, kemudian mencabut larangan berdirinya serikat-serikat buruh. Kemudian apabila kita bahas mengenai sifat, bagaimana sifat dari politik luar negeri itu? Misalnya sifat politik luar negeri itu berdasarkan TAP MPRS itu diantaranya adalah sifatnya yang pertama bebas aktif, kemudian anti imperialisme, kolonialisme, dan ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Selanjutnya, mengabdi kepada kepentingan nasional dan amanat penderitaan rakyat. Selanjutnya, di sini ada beberapa soal, ada beberapa soal yang Ibu buat mengenai materi yang sudah dibahas tadi. Yang pertama mengenai landasan ideal dan konstitusional pada politik luar negeri bebas aktif. Kemudian yang kedua, pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif. Jadi dari yang kedua materi tersebut, di sini Ibu membuat soal yang terdiri atas 4. Yang terdiri atas M4. Yang terdiri atas M4. Di mana soal yang pertama, di sini apa yang dimaksud dengan bebas aktif? Atau apa yang dimaksud dengan politik luar negeri bebas aktif? Tadi sudah dijelaskan, di mana sekilas Ibu jelaskan sedikit, di mana tadi sudah Ibu bilang, di mana arti dari bebas aktif itu artinya tidak memihak antara satu blok, tidak memihak antara satu blok, Kemudian yang kedua, sebutkan landasan ideal dalam politik luar negeri bebas aktif. Landasan idealnya dalam politik luar negeri bebas aktif. Di sini landasan ideal itu yang dimaksudkan di sini apa landasan ideal dalam politik luar negeri bebas aktif? Tadi sudah disebutkan juga. Kemudian yang ketiga, sebutkan landasan konstitusional dalam politik luar negeri bebas aktif. Tadi pun ini sudah disebutkan, di mana dari landasan ideal dan konstitusional itu beda. Tidak sama. Tidak sama dia ada landasan ideal itu apa tadi? Landasan konstitusionalnya apa? Kemudian pertanyaan yang keempat itu, sebutkan tujuan dari politik luar negeri bebas aktif yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 alinea keempat. Berarti di sini nanti tujuannya itu tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 alinea keempat.
Berarti apa nanti yang tertera dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu alinea keempat, itulah dia yang menjadi tujuan dari politik luar negeri bebas aktif. Ya. Itulah dia. Ya. Mungkin cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Apabila ada pertanyaan, itu nanti silakan anak-anak kami tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.